Selamat bergabung dengan channel YouTube saya Kardi Papahan. Kali ini di dalam rubrik hukum perihal usia pensiun bagi karyawan swasta. Berbicara masalah usia pensiun atau pensiun dapat dikatakan adalah satu bagian di dalam bentuk pengakhiran hubungan kerja dengan sebuah perusahaan bagi seorang karyawan. Kalau ditelaah lebih lanjut, di dalam undang-undang memang tidak didefinisikan secara jelas dan rinci tentang usia pensiun seperti pada karyawan swasta, baik di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Cipta Kerja maupun Perpu Cipta Kerja. Salah satu kaidah hukum yang memuat tentang batas usia pensiun bagi karyawan swasta bisa diketahui atau bisa dibaca pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah atau PP adalah produk peraturan perundang-undangan yang di dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah undang-undang atau Perpu. Pada pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dikatakan bahwa untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Artinya dengan asumsi sesuai dengan ketentuan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 bahwa PP tersebut mulai berlaku pertanggal 1 Juli 2015, maka pertanggal 1 Juli 2015 bahwa usia pensiun yang berlaku adalah 56 tahun sebagai sebuah kaidah hukum. Namun di dalam pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dikatakan, mulai 1 Januari 2019 usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi 57 tahun. Dengan demikian mengalami perubahan batasan usia pensiun dari 56 tahun menjadi 57 tahun per tanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya pada pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 juga dikatakan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun, ya. Dengan demikian usia pensiun adalah paling tinggi adalah 65 tahun, dan dari ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 2015 dapat disimpulkan bahwa usia pensiun bagi karyawan akan berbeda yang disesuai dengan tahun kelahirannya. Misalkan saja bagi karyawan yang lahir tahun 1959 sampai 1962, ya usia pensiunnya misalkan adalah 56 tahun. Sedangkan bagi karyawan misalkan yang lahir tahun 1963 sampai 1964 usia pensiunnya adalah 57 tahun. Sedangkan karyawan yang tahun kelahirannya mulai tahun 1965 sampai 1966 adalah 58 tahun. Sedangkan sedangkan tahun kelahiran karyawan tahun 1967 sampai 1968, maka usia pensiunnya adalah 59 tahun. Sedangkan karyawan yang lahir tahun 1969 sampai 1970 usia pensiunnya adalah 60 tahun.
karyawan yang tahun kelahirannya 1971 sampai 1972, usia pensiunnya adalah 61 tahun. Sedangkan karyawan yang tahun kelahirannya tahun 1973 sampai 1974, usia pensiunnya adalah 62 tahun. Sedangkan karyawan yang tahun kelahirannya 1975 sampai 1976, usia pensiunnya adalah 63 tahun. Sedangkan karyawan yang tahun kelahirannya tahun 1977 sampai 1978 adalah 64 tahun. Sedangkan karyawan yang tahun kelahirannya 19 tahun 79 atau lebih, maka usia pensiunnya adalah 65 tahun. Ini adalah sebagai sebuah konsekuensi dari ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2015. Tentu di samping ketentuan peraturan perundang-undangan, kalau ditelaah lebih lanjut ya usia pensiun bisa diketahui juga dari konteks peraturan perusahaan dan juga tentunya kesepakatan kerja bersama atau KKB di satu sisi. Namun di sisi lain ya memang ya sumber perikatan itu berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUH Perdata adalah dari perjanjian dan juga tentunya dari undang-undang. Kalau ditelaah lebih lanjut, maka berdasarkan pasal 1320 junto pasal 1338, maka dapat dikatakan bahwa syarat perjanjian atau kesepakatan itu ada tentunya diatur di dalam pasal 1320, antara lain ya perjanjian yang dibuat tentu harus berdasarkan syarat-syarat perjanjian yang sah yang di dalam pasal 13 atau 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 syarat sahnya perjanjian atau kesepakatan seperti kesepakatan kerja bersama, yaitu ada kata sepakat bahwa para pihak telah membuat perjanjian, misalkan telah dewasa, yang diperjanjikan hal tertentu dan yang diperjanjikan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bukan suatu sebab yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kalau konteks ya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama tentu adalah wajar atau sebaiknya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam hal ini adalah sebagaimana diatur tentang usia pensiun, sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2015. Tentu ya peraturan-peraturan seperti peraturan perusahaan atau juga tentunya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama harus menyesuaikan juga tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini. Dengan mengingat ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Perdata, juga tentunya pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata dan junto pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata, serta mengingat asas hukum yang menyatakan asas lex superior derajata lex inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2015 adalah mengikat dan tentu dikaitkan dengan program jaminan hari tua di dalam BPPS Tenaga Kerja, maka dapat dikatakan dan diperkirakan bahwa ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2015
tentu ada kaitannya juga dengan nanti pelaksanaan jaminan hari tua di dalam program BPJS Tenaga Kerja yang ada saat ini. Untuk melanjutkan podcast ini ke dalam pembahasan-pembahasan yang lebih dalam, lebih lanjut, silakan bantu di subscribe, di like, dan sekian terima kasih dari saya Kardi Papahan.